Pasukan Ramang atau Juku Eja PSM Makassar, tim sepak bola Indonesia yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Daeng, belakangan ini menjadi sorotan karena performanya yang dianggap kurang memuaskan. Bahkan, Asegaf Razak, sang pengamat sepak bola, meminta agar PSM Makassar melakukan evaluasi besar-besaran, termasuk terhadap pemain asing. Pluim, pemain PSM kelahiran 4 Januari 1989 ini dengan nomor punggung 80, posisi gelandang, dianggap sudah berlaga dengan maksimal meskipun tetap harus dalam pengawasan yang super ketat. Sementara itu, Bektur kelahiran 9 September 1994 dengan nomor punggung 14 posisi gelandang masih terlihat kesulitan saat menjalankan peran baru. Bahkan, ia beberapa kali diplot ke posisi yang sebenarnya bukan miliknya. Meskipun demikian, diketahui bahwa Bektur saat ini mencapai harga pasar sebesar 869,8 juta dan Pluim mencapai 6,8 miliar. Belakangan ini yang menjadi sorotan adalah pemain Pluim dari Belanda dan Bektur dari Republik Kirgistan. Pluim berlaga dengan performa yang bagus, namun Bektur dianggap masih kurang memuaskan. Saat kami berkunjung di kediaman Asnawi, Rabu 10 November 2021, Asegaf Razak bercerita banyak tentang kondisi PSM saat ini. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adrian Syahin Dartin pada acara Bincang Olahraga di Harian Fajar dan akan kita ulas di channel YouTube Harian Fajar Official. Nah, di samping saya sudah ada pengamat sepak bola dan mantan pelatih PSM, Coach Asegaf Razak. Selamat sore Coach Asegaf. Selamat sore, salam olahraga, salam sepak bola. Ya, Coach, kita kembali membahas PSM, Coach. PSM sudah melakoni laga di seri 2, Coach. Bagaimana kita melihat Coach performa PSM saat ini, Coach, di seri kedua, Coach? Terima kasih. Jadi kalau performa, ya artinya ini kan seri kedua ini ada 5 laga. Ya. Artinya secara memang masih positif karena 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 seri. Berarti kita masih plus 1 kan. Tapi dibanding dengan seri pertama 6 pertandingan 6 laga itu bisa dua kali menang kalau tidak salah ya. Terus serinya 3 kali. Iya kan? Jadi kalah 1 kali. Kalau tidak salah kalah 1 kali ya. Nah, jadi secara performa memang ini masih datar ya. Tapi kita menginginkan nanti seri ketiga ini bagaimana PSM ini dengan berapa pertandingan nanti ya? 8 laga berusaha. 8 laga dan itu sangat padat. Itu sangat padat dengan dimainkan di Jawa Timur pada saat. Iya. Masih di Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah. Iya. Nah, kita harapkan ada perubahan ya, terutama kemarin itu yang saya lihat karena pertandingan terakhir ya kan dia memakai format 3-5-2. Sementara itu baru kali ini PSM ya dia pakai itu format 3-5-2. Nah, sementara pemain-pemain di situ terutama pertahanannya ada Sul, ada siapa yang asing itu satu siapa Rasik ya? Serif Hasik. Ya, Rasik terus sama siapa namanya yang pertahanan lagi satu itu Hasim Kipu. Ya, saya melihat begini, kelemahan kita kemarin itu ada di sektor kanan karena kita dipakai 3 kan Ya. Sementara lawan punya kekuatan sayap ya, apalagi itu si siapa lagi namanya itu Ketika lawan ya itu saya lihat pintar dia ya kan karena dia tahu bahwa PSM ini hanya pakai 3 jadi selalu dilempar ketika lawan Bayangkara, Coach ya. Bayangkara yang terakhir ya. Ya. Jadi itu dulu ya kan karena kita ini sebetulnya membutuhkan kemenangan ya kan sementara ini ya kita tidak tahu ya karena ini strategi pelatih kita tidak bisa mencampur terlalu jauh masuk ya kan cuma kita bagaimana memberikan ya semacam
koreksi-koreksi begitu, Ya. ya kan. Jadi PSM ini memang kalau di seri 3 ini ya dia harus bagaimana, banyak sekali, masih banyak pekerjaan rumah terutama pertahanan kita, ya. Pertahanan kita. Kedua, bagaimana pemain depan kita, ya kan. Karena saya lihat minim sekali dengan ya terutama striker ya, di mana di situ ada Jackson Angko, Ya, ya, Angko Jackson. Itu memang sampai sekarang ini belum menunjukkan sebagai seorang striker, seorang target man, ya kan? Jadi sebaiknya ini PSM ke depan, kita memang butuh ya seorang striker yang memang betul-betul punya naluri cetak bola, ya kan, yang punya target man di depan. Terus ini coach, pelatih melakukan utak-atik taktik, melakukan formasi. Kita harapkan kan pemain asing itu performanya bisa terdongkrak, tapi pada kenyataannya back total dan susah untuk bersaing di lini tengah. Bahkan M. Arfan yang berhasil tampil gemilang ketika dia membawa PSM menang 3-0 saat melawan Persita. Nah, usus back tour ini coach, bagaimana kita melihat performanya? Nah itulah ya toh. Karena itu yang saya bilang tadi, ya, pemain yang didatangkan ini waktu itu otomatis pasti diseleksi kan, dilihat sama pelatih. Nah, pelatih yang punya hak, ya kita tidak bisa veto di situ, karena mungkin seorang pelatih itu dia membutuhkan memang seorang pemain, ya kebutuhan pemain, karakter pemain ini yang cocok buat gelandang saya kan, kan begitu, ya toh. Tapi setelah kita lihat back tour ini, ya kelihatannya saya lihat lebih pemain lokal kita lebih menonjol di situ, terutama Arfan Rashid, kan. Jadi memang pemain asing itu sebaiknya kalau kita merekrut pemain asing ya sebaiknya lebih dari pemain lokal kita, ya kan? Karena itu yang kita harapkan. Untuk apa kita ngambil pemain asing, ya kan? Tapi pemain lokal kita lebih menjanjikan begitu, lebih menonjol, ya kan, dibanding pemain yang kita rekrut, ya kan, pemain asing kita ini. Nah, tapi kembali lagi itu mungkin ya urusan pelatih, dan mungkin strategi apa mungkin dia bisa mainkan ini, mungkin dia kalau dia pakai strateginya ini 4-4-2 ya atau 4-3-3 dia bisa mainkan itu. Tapi ya kita lihat lebih banyak dia bagi cadangan. Kan ini yang sebetulnya tidak di tim tidak terlalu membantu ini tim, ya menurut saya kan. Nah, kita mau ini pemain asing bagaimana ini bisa menonjol lebih dari pemain lokal. Kita melihat performa PSM mungkin kurang terlalu maksimal di seri kedua. Nah, bagaimana di seri ketiga, coach? Ada 8 pertandingan, coach. Bagaimana pelatih ketika menghadapi situasi banyak pemain yang absen? Sementara di sisi lain di seri kedua kemarin performa pemain asing kita kurang maksimal. Nah, misalnya coach, Anda memposisikan diri kita sebagai seorang pelatih PSM, kira-kira apa yang mesti dilakukan coach Milo, coach? Jadi dengan pertandingan yang sangat padat, 8 pertandingan, coach. Jadi begini, satu, ini kan 8 pertandingan ini padat. Ya. Nah, saya rasa pelatih ini sudah punya catatan, ya kan? Sudah punya apa yang harus dia lakukan di seri ketiga ini, terutama ya bagaimana menjaga kebugaran pemain, bagaimana menjaga fisiknya di pemain, bagaimana menyiapkan ini, bagaimana strategi, bagaimana bisa merotasi ini, karena ini padat pertandingan merotasi pemain. Saya salut itu dengan pelatih Bayangkara. Gitu. Pemain nasional saja dia kasih cadangan kayak di masa lalu. Karena rotasinya tuh sudah bagus. Ya. Nah itu yang kita inginkan juga. Bagaimana ini pelatih? Kita kan mau ini pemain yang main pada saat pertandingan itu yang bugar. Ya. Bukan bugar itu ya kan artinya beda itu bugar yang sehat. Kalau bugar sudah pasti sehat. Ya. Secara mental siap. Kalau sehat saja belum tentu dia bugar. Ya kan begitu. Jadi itu. Nah, jadi bagaimana mempersiapkan ini fisiknya, mentalnya,
strateginya, kan itu yang teknisnya, ya kan? Dan itu ya kalau kita mempersiapkan satu laga ya atau apalagi turnamen, bukan turnamen, kompetisi, karena ini kompetisi, ya kan? Kompetisi itu kita butuh kemenangan, Ya. bukan seri. Maksudnya ya oke seri, tapi kalau kita mau di posisi atas, ya harus, ya. Bagaimana strategi kita untuk menangkan suatu pertandingan kan? Ya. Karena kita butuh Ya. poin, Ya. ya. Terus ini coach, SM kan sudah melewati 10 laga. Terus di seri 3 ada 8 laga yang menanti. Apakah 8 laga itu 8 laga ya? Ya. Apakah 8 laga itu akan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi? Ini kan ada putaran kedua nanti. Ini sudah 11 laga ya? Sudah 11 laga. 11 laga. Oh, 11 laga ya. Iya, sisa 6. Sisa 6. Kan itu juga 17 kali. Oh iya. Ya kan? Sisa 6. Nah, inilah artinya kalau kita mau tetap ada di posisi atas, itu yang saya bilang tadi, bagaimana setiap pertandingan itu, bagaimana kita curi poin di situ, ya kan? Tapi ya itulah, bagaimana pertandingan selanjutnya kita melihat apa lawan kita, pasti pelatih sudah mengantongi strategi, dia sudah lihat di mana kelemahan lawan, di mana kekuatan lawan, pasti dia sudah tahu. Jadi itu yang kita siapkan, apa yang harus saya lakukan di sini, pemain berkarakter apa yang harus mainkan si lawan ini, kan pasti begitu kan? Iya. Karena tidak semua pemain, ya semua tim sama model mainnya kan, karakter mainnya, ya kan? Nah disinilah kejadian pelatih bagaimana melihat, ya strategi apa, ya sementara lawan kita ya mungkin dia pakai strategi juga. Itulah makanya setiap pelatih itu harus melihat ketika bermain di 15 menit kita sudah tahu sini kekuatan lawan, di sini kelemahan lawan. Oh, dari unit ke unit, ya bagaimana? Ya kan itu unit pertahanan, unit gelandang, unit penyerang. Artinya semua pertandingan nanti di seri 3 ini coach ya, pemain harus menunjukkan fighting spiritnya terutama karena itu bisa menjadi momentum evaluasi pelatih untuk karena apakah dia bisa dipertahankan atau tidak. Nah, makanya saya bilang ini seri ketiga. Harusnya dia harus siapkan ini mental. Satu, mental harus menang, ya. Dua, fisik. Ya, fisiknya harus lebih, ya karena mungkin kita lihat dari seri pertama, seri kedua masih kurang, ya kan? Kedua, teknisnya, ya. Ketiga, strategi, ya. Keempat, ini, ya bagaimana? Harus pelatih ini. Oh, saya mainkan ini, lawan ini, kan pasti dia sudah lihat semua ini tim-tim. Ya kan, pasti dia sudah tahu tim-tim yang dia mau lawan. Oh itu ini, model mainnya begini, ya kan? Ya kan? Bagaimana ketika dia bertahan, bagaimana ketika dia menyerang, ya kan? Ya. Bagaimana kalau menyerang ke bertahan, kan dia pasti sudah ada catatan. Itulah, ya toh catatan kita. Makanya itu kita perlu juga bagaimana mengambil satu pendamping supaya bisa ada masukan-masukan begitu. Termasuk ini asisten-asisten, karena tidak semua pelatih itu melihat, ya kan? Harus ya lebih bagus kan kalau banyak gitu. Tadi begini, ini kesalahan. Proses, ya kan? Umpamanya ada proses, bagaimana proses bola masuk? Itu kan harus ditahu. Di mana kejadian pertamanya ini bola, ya kan? Terus kemana ini bola? Terus kenapa bisa terjadi? Di mana kesalahan? Itu kan harus dievaluasi. Siap. Mungkin coach tahan coach. Bagaimana coach di seri 3 ini nanti coach, apakah ini menjadi momentum pelatih untuk melakukan evaluasi terutama kepada pemain asing coach? Ya, itu sebaiknya. Karena setelah ini kan ada putaran kedua. Itu seperti setelah 6 pertandingan ini, ya mungkin ada jeda. Itu bagaimana evaluasi. Kalau pemain asingnya kurang kan bisa. Ya. Ini tergantung manajemen, ya kan? Apalagi pelatih juara. Iya harus target. Ya, nggak boleh tidak target juara. Harus kita target juara karena untuk apa kita ikut kompetisi kalau tidak ada target. Untuk apa kita ngeluarin duit? Ya dong. Memang kita butuh bagaimana nih kita ini pencinta sepak bola terutama di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menginginkan ini bagaimana PSM lebih bagus, bisa juara ini, ya kan? Jadi itulah harapan kita, semoga ya lebih bagus nanti. Tapi
saya rasa ini pelatih ini sudah punya strategi nanti ya. Kalau mungkin kalau saya pelatih kalau memang tidak saya harus ganti ini. Jangan kita harus mengambil suatu jangan kita sudah melihat bahwa ini kekurangan tim saya, kita biarkan ya. Harus tegas ya. Harus cepat mengambil putusan. Ya, saya mau ini. Karena dia yang bertanggung jawab, ya kan? Jadi masyarakat ini gitu menang atau tidaknya kita kembali ke pelatih. Ya, makanya pelatih harus tegas mengambil keputusan cepat, sama kalau di pertandingan kan. Ya. Pertandingan kita lihat kita sudah kalah, ya kan? Tapi begitu saja terus, tidak mau, ya tuh ada perubahan. Ya. Itu kan, makanya sih bilang pelatih begitu kita lihat, oh ini harus ambil cepat keputusan cepat. Ya kan? Sama saya ingat waktu lawan apa itu terus masuk Asker, ya. Ya. Itu kan bagus, ya kan? Ya. Dia cepat ambil keputusan, dia ganti, akhirnya kan maksimalkan hasil. Iya. Oke Coach, makasih banyak Coach atas waktunya Coach. Oke, para penonton Harian Fajar Official, sampai jumpa di bincang-bincang olahraga berikutnya. Terima kasih.